Istimewa MPR 2001 adalah puncak dari drama ini. Dengan alasan menyelamatkan negara, MPR memutuskan mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden. Ironisnya, Gus Dur tidak pernah diberi kesempatan membela diri. Sidang itu berlangsung seperti pengadilan sandiwara, di mana putusan sudah dibuat bahkan sebelum persidangan dimulai. Megawati yang kemudian dilantik sebagai presiden, berdiri di podium dengan senyum penuh kemenangan. Ia mengucapkan pidato kenegaraan pertamanya, berbicara tentang demokrasi dan stabilitas, seolah-olah ia lupa bahwa cara ia mendapatkan kekuasaan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pertanyaan itu penting, karena meskipun sidang istimewa MPR adalah lembaga tertinggi negara saat itu, keputusan mereka bukanlah cerminan kehendak rakyat. Rakyat pada kenyataannya masih mendukung Gus Dur. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai daerah, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi yang setia mendukung Gus Dur. Tapi suara rakyat kalah oleh suara elit. Suara mereka tenggelam oleh permainan kekuasaan di Jakarta. Mari kita bicara soal ambisi. Megawati sudah lama merasa dirinya layak menjadi presiden, terutama setelah PDI Perjuangan menang telak pada pemilu 1999. Tapi politik tidak sesederhana itu. Kemenangan partai tidak otomatis berarti kemenangan pribadi. Dan ketika ia hanya berhasil mendapatkan kursi wakil presiden, rasa frustrasi itu tampaknya tidak pernah benar-benar hilang. Ketika kesempatan untuk menggulingkan Gus Dur muncul, Megawati tidak menolaknya. Ada yang mengatakan, ini bukan kesalahan Megawati sepenuhnya. Ia hanya menjadi alat dari para elit politik yang lebih besar dan lebih kuat darinya. Tapi apakah itu alasan yang cukup? Bukankah pemimpin sejati harus memiliki keberanian untuk berkata tidak? Kudeta sipil ini menjadi presiden buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bisa direbut bukan melalui kehendak rakyat, tetapi melalui manuver politik di balik layar. Dan lebih buruk lagi, kudeta ini membuka jalan bagi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Kepemimpinan Megawati dimulai dari pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dan seperti yang akan kita lihat di bagian berikutnya, ia terus berlanjut dengan keputusan-keputusan yang menimbulkan kerugian. Lalu ada Pulau Nipah di perbatasan Singapura. Pulau kecil yang penting untuk pertahanan dan penentuan batas wilayah. Di masa Megawati, statusnya menjadi abu-abu, memberikan peluang besar bagi negara lain untuk mengeksploitasi kelemahan kita. Hilangnya pulau-pulau ini bukan hanya soal kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan martabat bangsa. Jika presiden tak mampu menjaga kedaulatan teritori, apalagi yang bisa kita harapkan? Gas blok tangguh di Papua Barat adalah salah satu sumber daya alam terbesar Indonesia. Tapi apa yang dilakukan Megawati? Ia menjual gas ini ke Cina dengan harga yang sangat murah, hanya sekitar $3 Amerika per MMBTU, jauh di bawah harga pasar internasional saat itu. Keputusan ini membuat Indonesia kehilangan potensi keuntungan hingga 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Bukan angka kecil, terutama jika melihat bahwa negara sedang membutuhkan pendapatan untuk membangun infrastruktur dan membayar utang. Kemana perginya rasa tanggung jawab seorang pemimpin? Apakah pemerintah begitu mudahnya menyerahkan kekayaan alam kepada pihak asing hanya demi mendapatkan uang cepat? Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI, adalah salah satu noda terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dan Megawati terlibat langsung di dalamnya. Di masa pemerintahannya, Megawati dan kabinetnya mengeluarkan surat keterangan lunas (SKL) bagi para konglomerat yang terjerat utang BLBI, termasuk Samsul Nur Salim. Apa arti SKL ini? Artinya utang yang seharusnya dibayar oleh para konglomerat dibebaskan begitu saja. Mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara dibiarkan lolos tanpa hukuman. Sementara itu, rakyat kecil terus menanggung beban ekonomi akibat krisis 1998. Samsul Nur Salim, salah satu penerima SKL, adalah konglomerat yang masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Ironis, bukan? Di satu sisi, pemerintah berkata bahwa mereka tidak punya uang untuk membangun negara, tetapi di sisi lain, mereka justru membebaskan utang para konglomerat kaya. Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya soal salah langkah, tetapi juga soal pengkhianatan terhadap rakyat. Apakah Megawati benar-benar peduli pada kepentingan bangsa?
Atau apakah ia hanya peduli pada stabilitas kekuasaannya sendiri? Setiap keputusan yang diambilnya menunjukkan pola yang sama, mengorbankan kepentingan nasional demi solusi jangka pendek. Tetapi solusi bagi siapa? Bukan bagi rakyat kecil, melainkan bagi segelintir elit yang terus menikmati privilege di tengah penderitaan bangsa. Kita sering diberi narasi bahwa Megawati membawa stabilitas. Tapi stabilitas apa yang dimaksud? Stabilitas bagi rakyat? Ketika Megawati Soekarno Putri resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, harapan rakyat yang sempat melambung dengan reformasi langsung runtuh. Alih-alih memperbaiki keadaan, pemerintahannya dihiasi oleh berbagai kebijakan kontroversial yang tak hanya merugikan bangsa secara ekonomi, tetapi juga mencederai kedaulatan negara. Kepemimpinan Megawati bukanlah babak reformasi, melainkan babak jual murah bangsa. Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, ia memiliki kesempatan untuk mencetak sejarah positif. Namun, apa yang terjadi? Ia justru meninggalkan jejak hitam yang terus membayangi bangsa hingga hari ini. Tahun 2002, Megawati membuat keputusan mengejutkan. Menjual 41,94% saham PT Indosat, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, kepada Temasek Holdings, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura. Alasan yang digunakan sederhana. Pemerintah butuh dana untuk menutup defisit anggaran. Apakah menjual aset negara solusi terbaik? Bukankah ini justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi? Indosat saat itu bukanlah perusahaan yang merugi. Sebaliknya, ia adalah aset yang menghasilkan keuntungan besar. Dengan menjualnya, Indonesia kehilangan kontrol atas sektor strategis telekomunikasi. Lebih ironis lagi, Indosat saat itu memiliki jaringan satelit Palapa yang sangat penting untuk kepentingan komunikasi nasional, termasuk untuk pertahanan. Satelit Palapa adalah simbol kedaulatan teknologi Indonesia. Tapi simbol itu, bersama kepentingan nasional lainnya, dijual begitu saja dengan alasan pragmatisme ekonomi. Kini, kita merasakan dampaknya. Sektor telekomunikasi yang seharusnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional, justru lebih banyak dinikmati oleh pihak asing. Apakah keputusan ini masih bisa dibenarkan? Di bawah pemerintahan Megawati, Indonesia juga kehilangan Sipadan dan Ligitan, dua pulau kecil di wilayah Kalimantan, yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak mentah. Pengadilan internasional memutuskan kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Alasan utamanya, pemerintah Indonesia dianggap tidak memiliki pengelolaan yang cukup aktif atas pulau-pulau tersebut. Apakah Megawati memperjuangkannya? Jawabannya adalah tidak. Pemerintahannya dianggap pasif dan kurang sigap menghadapi gugatan Malaysia di pengadilan internasional. Sebagian pihak bahkan menilai bahwa kehilangan ini adalah bukti lemahnya kepemimpinan dan diplomasi Megawati.